welcome to my channel, Gemas Eduka Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kau bagaikan sang mentari yang sinari ibu pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Irma. Waalaikumsalam Pak Ilham. Gimana, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Gimana Pak Ilham, sehat dengan keluarga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Keluarga pada sehat Alhamdulillah. semua. Mengganggu ini waktunya Pak ya? Siap. Oke, saya boleh duduk Pak? Mangga Pak, silakan. Oke. Dengar ini Pak Irma ada yang mau diceritakan nih. Kira-kira apa nih yang menjadi angan-angan yang mau diceritakan pada saya ini? Iya, betul sekali Pak Ilham. Dari kemarin saya nyari Pak Ilham dan menyempatkan waktu ini, nyari waktu yang kosong dari jam pelajaran. Saya sibuk Pengen gitu terus, Pak. kita ngobrol lah, biasa. Kita kan disibukkan dengan anak-anak juga ya. Gitu. Iya Pak, sama. Nyari waktu dengan yang kegiatan tepat sekolah. nih. Alhamdulillah nih, saya lagi kosong. Dan kebetulan juga Pak Ilham juga ada, ya kan? Kayaknya saya datang ke sini. Alhamdulillah gitu. ya. Ya. Gini Pak, sebenarnya Gimana? Sebenarnya juga ada rasa bahagia sih ketemu Pak Ilham gitu. Artinya kita bisa berbincang, bisa bercakap gitu ya. Mengenai sedikit ada kendala Pak sebenarnya. Gitu. Yang pertama itu kendala yang saya alami nih Pak. Sekolah saya kan sekolah besar artinya. Nah, di sekolah saya itu ketika ada kegiatan yang memang diselenggarakan oleh sekolah, karena saya kan berperan sebagai wakase kesiswaan Pak. Jadi apapun kegiatan yang berkenaan dengan siswa atau kegiatan lain kayak istilahnya ekstrakurikuler dan lain sebagainya, atau perayaan-perayaan hari HBM gitu ya, Hari Besar Nasional, Hari Besar Agama gitu ya. Gitu di sekolah itu. Jadi titiknya begini Pak. Jadi teman-teman, rekan keluarga besar nih, keluarga besar dari sekolah saya, dari guru-guru lah terutama ya. Dari SMP 1 Maja itu kurang begitu kompak Pak ketika ada kegiatan gitu. Jadi dari keseluruhan itu mungkin yang hadir hanya beberapa lah gitu, ataupun istilahnya nggak banyak gitu Pak yang peduli gitu. Gitu. Kira-kira berapa persen tuh Pak dari jumlah guru yang kurang kompak ketika ada kegiatan Hari Besar Keagamaan atau misalkan hari-hari peringatan nasional gitu? Kira-kira ada berapa persen tuh Pak yang kurang kompak? Jadi kalau sudah berjalannya ke sini itu Pak ya, istilahnya ya mungkin orangnya bukan itu aja ya, gitu ya, tapi kan bergantian. Tapi jarang sekali saya menemukan kekompakan yang luar biasa, kalau bahasa kita kekeluargaannya kurang Pak gitu. Jadi ketika kita ada kegiatan gitu ya, kalau keinginan saya pribadi gitu ya, ketika ada kegiatan ayo kita ngumpul bareng gitu, walaupun hanya sekedar duduk saja, tidak berperan apa-apa gitu. Artinya minimal kan dilihat siswa juga gitu loh Pak gitu loh. Nah, betul. Nah, kalau persentasikan itu Pak, paling sekitar 70% Pak. 70% itu Pak ya, yang kompak berarti sisanya belum kompak yang 30% Pak ya. Betul. Kan kita punya keinginan Pak ya. Kira-kira kita kan kira-kira ketika Pak Irma jadi panitia acara, ada nggak hal yang kurang atau hal yang belum kita lakukan dalam rangka menggait atau mengajak teman-teman supaya lebih bersemangat lagi? Mungkin ada hal yang terlupakan atau belum pernah dilakukan oleh Pak Irma. Ada nggak? Coba ingat-ingat lagi Pak. Kalau hal yang seingat saya gitu Pak ya mungkin juga kurang maksimalan juga ya Pak ya. Jadi
saya kadang hanya melemparkan ketika kita mau ada kegiatan nih, misalkan Bapak Ibu yang saya hormati hanya di grup WA Pak. Jadi tidak ada pertemuan khusus yang luring lah, artinya kita mengadakan rapat gitu belum sih Pak gitu. Oh, Belum iya pernah. iya iya. Heeh. Kemudian, eee, kalau dikalkulasi dengan angka nih, Pak, ya, cara Bapak cara Pak Erma mengajak teman-teman, atau cara Pak Erma mensosialisasikan, atau cara Pak Erma mengajak kolaborasi rekan-rekan, kira-kira dari angka 1 sampai 10, Pak Erma ada pada posisi mana nih? Kira-kira coba. Ya, kalau perasaan saya sih Pak ya, perasaan saya gitu ya, memang belum maksimal. Iya. Mungkin kalau kita petakan berdasarkan angka ya, mungkin ya sekitar Mhm. antara 6 dan 7 lah gitu. 6 dan 7 pada posisi kita Iya ya. betul, Berarti posisi kita ada mungkin di banyak, angka 6 lah gitu. berarti ada banyak potensi, ada banyak cara yang belum kita laksanakan ya. Masih ada Ya banyak betul cara yang Pak, belum kita laksanakan. Oke. Nah, iya. kemudian target Pak Erma setelah mengetahui posisi Pak Erma dalam rangka mengajak kolaborasi, bersosialisasi kepada rekan-rekan ketika ada acara. Nanti targetnya Pak Erma ingin ada pada posisi angka berapa nih? Nah, Coba. kalau target untuk 100 kan berat mungkin Pak ya. Iya Tetap iya. lah, ketika kita istilahnya di apa namanya di satu sekolah kan kita untuk mencapai angka 100 itu kan luar biasa Pak ya. Mungkin adalah dari teman-teman mungkin ada kendala-kendala tertentu gitu ya. Target saya sih 90 Pak gitu. Misalnya di angka 9 90. lah gitu. Oke, that's good. 90 Pak ya. Nah, Iya. kira-kira hal apa yang akan Pak Erma lakukan nanti ha, Mhm. untuk hal apa yang akan nanti Pak Erma lakukan agar Pak Erma nanti beranjak dari angka 7 ke angka 90 tersebut. Coba, boleh nggak diceritakan? Siap-siap Pak. Ya Ya, memang berat sih Pak, tapi saya punya keinginan begini nih Pak Ilham nih. gimana? Keinginan saya gitu yang mungkin mungkin sekarang ya, sekarang ini hal yang belum saya lakukan atau mungkin kurang maksimal ya, intinya begitu. Jadi supaya memaksimalkan kolaborasi dengan semua guru gitu ya. Hal Mhm. pertama yang ingin saya perbaiki yang pertama koordinasi mungkin Pak. Koordinasi Nah, dulu dengan kepala sekolah mungkin. Yang selama ini memang saya kan saya merasa tadinya kan saya merasa saya sudah ditugaskan yaitu tanggung jawab saya gitu kan tanpa harus iya. koordinasi gitu loh. Mungkin saya koordinasi Heeh. dulu lah ya dengan kepala sekolah gitu ya. Itu mungkin hal Iya. pertama yang saya lakukan gitu. Minimal mungkin kalau kepala sekolah yang mengajak mungkin lebih ada gregetnya gitu ya Bisa ketimbang saya bisa. mungkin begitu. Oke, ada hal yang lain mungkin? Biar Ya. lebih mempercepat posisi kita naik ke angka itu Mhm, tersebut gitu. mhm. Selain, koordinasi dengan kepala sekolah, apalagi tuh Nah, kira-kira? bisa sih Pak, mungkin juga saya yang pertama koordinasi lah, itu yang paling penting ya, Ya. gitu. Terus yang kedua mungkin akan mengadakan ketika kita misalkan akan mengadakan kegiatan yang melibatkan semua guru misalkan. Sebelum itu acara kita laksanakan gitu, saya akan mengadakan rapat dengan menyertakan kepala sekolah tentunya, gitu. Saya Nah, sebagai pelaksana nih misalkan, saya sebagai pelaksana ya kan, mungkin saya melibatkan kepala sekolah untuk mengadakan rapat seluruh warga sekolah dalam artian dewan guru dan TU lah gitu, yang memang iya, terlibat pada acara tersebut gitu. oke oke. Saya sangat semangat sekali nih ngobrol sama Bapak, lebih enak cara Iya, iya. mengungkapkannya. Saya jujur menjadi betah mendengarkan, tapi Iya. karena waktu juga Pak ya yang terbatas. Oke, Pak Herman, Mhm. saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu tindak lanjutnya, minggu kedua atau next time saya datang Siap, lagi, siap, ngobrol siap, lagi, siap. saya mendengar lagi yang menjadi perkembangan yang sudah dilakukan sebagai bentuk experience dari, eee,
Pak Erma sendiri. Oke Pak Erma, segitu ya. Siap Pak Ilham, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon doanya, Oke. mudahan agenda-agenda ke depan itu berjalan dengan baik seperti yang kita Amin. harapkan Gitu ya Pak Erma tentunya. ya. Oke, Assalamualaikum. mangga Pak Ilham, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diselesai rekamannya? Ganti? Ya, selesaikan dulu Pak, nanti baru kita rekam kedua. Ini selesaikan dulu Pak ya. Ya. Oke. Oke, stop recording Pak ya. Ya, stop Pak. Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Erma. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah Pak Ilham sehat. Gimana kabar Pak Alhamdulillah. Ilham dengan keluarga? Sehat-sehat? Alhamdulillah Pak. Bapak juga keluarga sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Kalau sehat. ketemu kita bisa senyum Pak ya, enak. Ya betul Pak. Di sini musim hujan Pak. Di situ hujan ya tadi enggak? Hujan Pak. Sama saya habis kehujanan ini baru ini lagi kita ngobrol. Mangga Pak, masuk Pak Ilham masuk. Silakan duduk silakan. Makasih Pak ya. Ya siap. Ada apa ini tumben Pak Ilham ini ke ruangan ini? Gini Pak ya, saya hujan-hujan datang ke kantor Bapak. Pertama mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin ada yang diceritakan nih Pak. Silakan Pak Ilham. Angan-angan barangkali nanti kalau sudah diceritakan pikiran jadi lega, jadi bebas. Amin. Ya, Pak ya. Oke. Jadi begini Pak Erma, saya kan ngajar kelas 6. Muridnya itu cuma 9 orang, Pak, sedikit. 9 orang cuma sedikit. Tapi masih ada PR berat nih Pak nih. Jadi ada satu siswa ya sampai sekarang tulisannya belum bisa terbaca, terus belum bisa menghitung. Ya kalau kita bilang kata orang Betawi lempeng nama ya, kalau lempeng nama ya belum bisa baca, belum bisa nulis, juga belum bisa berhitung. Padahal posisinya sudah kelas 6 nih Pak nih. Udah kelas 6 Pak ya? Sudah, saya ingin ngobrol aja, ingin bicara sama Bapak. Barangkali nanti kita bersama-sama mengungkapkan potensi apa yang belum kita ketahui itu Pak ya. Iya betul. Itu satu kelas hanya satu anak itu Pak yang teridentifikasi ya? Hanya satu orang Pak, satu orang. Istimewa lah gitu. Istimewa, luar biasa berarti. Dalam bidang itunya. Tujuan kita pada percakapan ini nih Pak Ilham, apa keinginan Bapak nih? Keinginan saya Pak Erma, saat saya ngobrol dengan Pak Erma sekarang ini, saya ingin ada perkembangan lah dari anak tersebut, apalagi sebentar lagi menghadapi ujian sekolah. Iya betul. Ya bulan Maret Pak ya ujian sekolah. Berarti kita tinggal punya waktu ya, nanti aktifnya itu dari Januari, Februari, Maret sampai situ. Jadi saya ingin anak ini ada perubahan yang signifikan lah. Bisa baca, bisa nulis, meskipun belum sampai pada titik yang diinginkan oleh saya sendiri Pak. Selama ini sudah hal apa yang udah Bapak lakukan terhadap itu siswa tersebut Pak? Selama ini saya sudah melakukan berbagai metode dalam pembelajaran, termasuk saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, artinya biar anak yang sudah bagus membaca, sudah bisa menghitung, sudah inilah pembelajaran sudah bagus, anak itu diberikan konten yang berbeda dalam pembelajaran tersebut. Sementara anak yang satu ini kita kasih konten yang berbeda juga sesuai minat dan bakatnya. Tapi sampai saat ini saya juga belum tahu arahnya harus kemana. Itu diantaranya Pak yang sudah saya lakukan. Itu.
Kalau misalkan dipresentasikan nih Pak, antara 1 sampai 100% lah ya gitu. Iya. Perkembangan dari semester awal ya, semester awal ketika anak itu di kelas 6 nih, gitu. Iya. Sampai saat ini penilaian Bapak seperti apa nih? Kalau saya konversikan terhadap angka, Mhm. boleh dari 1 sampai 10 Ya, atau 1 sampai 10 misal. 1% sampai 100. Kalau saya konversikan ke angka, Pak, dari Mhm. saat awal tahun ajaran baru kemarin, Iya anak betul. ini ada pada posisi 2. Ada pada posisi 2. Mmm. Ya, lalu Pak Irma tentu pasti bilang, "Kok ini rendah banget ya?" Ada Iya iya posisi iya. 2. Setelah beberapa bulan, sampai sekarang kok 4 bulan, 5 bulan sampai sekarang, Mhm. sudah mau penilaian akhir semester, maka anak memang Mhm. ada peningkatan, tapi peningkatannya belum pada posisi yang diinginkan. Baru sekitar Oh. pada posisi pada 4 lah, Pak, ya. Oh. Pada angka 4 Oh, dari tidak 2 itu, tidak signifikan Pak konversinya. ya, tidak signifikan ya artinya? Iya, tidak signifikan. Mhm mhm mhm. Mhm. Tapi kalau Kalau anak saya itu percaya mengenal huruf Pak, mengenal ya? Anak huruf tersebut mengenal mengenal. mengenal, cuman Iya, mungkin, huruf eee kenal, cuma heeh, kata menyatukannya, per Pak. kata belum bisa menyambungkan Pak ya? Iya, iya, jadi menyambungkan, Iya 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 menggabungkan iya. huruf-hurufnya Betul betul masih betul. belum bisa, Pak, ya. Mmm. Itu dia, Pak. PR bersamalah ini, ya. Mhm. Ah, betul betul. Nah, menurut Pak Ilham nih, menurut Pak Ilham, hal apa yang bisa meningkatkan potensi anak gitu, paling tidak bisa membaca dan menulis lah paling tidak gitu. Apalagi namanya udah kelas 6 Pak ya, mungkin tadi akan terganjal dia naik ke SMP dan sebagainya akan menjadi bumerang juga gitu. Iya, Nah, menurut Pak Ilham eee, bagaimana? hal yang ingin saya lakukan, Mhm, pada anak tersebut setelah kemarin sudah melakukan berbagai macam percobaan, variasi mhm dalam mhm. belajar, juga memberikan waktu luang pada siswa tersebut, maka nanti saya akan, mencoba pertama mencari tutor sebaya, Pak, ya. Ya ya Mencari ya ya tutor ya, betul sebaya betul barangkali betul, ada anak setuju yang setuju. mau, kemudian saya akan, memberikan waktu lebih khusus anak tersebut. Artinya saat sebelum pembelajaran, anak Bimbingan lah tersebut Pak ya, dikasih bimbingan jam untuk bimbingan ya. literasi ya, bimbingan literasi dulu, misalkan Ya ya masuk kita jam 7:30 Pak ya, atau jam 8, ya, maka 20 menit sebelum itu saya kasih buku, akan coba dikasih mhm, buku dan dia suruh belajar baca dulu, seperti itu sih targetnya, Pak. mhm mhm Terus, mhm. pada pada kenyataannya waktunya memang sudah sangat mepet, Pak, ya, Iya sudah iya sangat iya, mepet, alhamdulillah. betul Rencananya betul. seperti itu, Pak. Kemudian, Ada nggak Pak saya kira-kira solusi solusi lain yang mungkin akan mempercepat lah gitu ya, mempercepat mungkin dengan waktu deadline deadline yang semakin cepat mungkin ya kan akan ada kekhawatiran juga seandainya anak sudah kelas 6 bagaimana untuk mengerjakan sedangkan membaca dahulu saja tidak paham ya. Artinya mungkin ada hal solusi yang lebih tepat lain untuk meningkatkan lah, untuk lebih mempercepat target yang kita inginkan gitu. heeh, eee, insyaallah saya akan, Heeh. pertama menggali potensi saya dulu lah, menggali potensi Iya Pak, iya ya. iya iya, Barangkali heeh, iya. ada yang terlewat gitu, barangkali ada yang belum saya lakukan, barangkali Heeh, cara mengajar saya memang belum sesuai dengan anak tersebut. Tapi setelah mhm, saya berusaha menggali pada potensi diri saya pribadi, maka saya mhm. akan ingin tahu latar belakang keluarganya. Iya 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 iya. Ada keluarganya tidak memperhatikan, bisa saja kan, biasanya kan anak-anak kita kalau di rumah belajar, ya nggak terlalu ini Pak ya, saya juga merasakan Iya, betul anak-anak betul kalau di betul rumah betul dibimbing sekali, betul. ke sekolah itu agak Iya mudah gitu, Pak, ya. Itu iya, rencana betul rencana betul yang saya betul, ingin Pak Ilham. lakukan lagi, Pak, itu. Alhamdulillah. Ya, itu tadi, solusi yang ingin Bapak capai ya, artinya Iya, mungkin betul. bisa tutor sebaya ya, tutor sebaya, bisa juga mungkin ada perhatian lebih, dan tadi juga Bapak mengungkapkan mungkin akan mengidentifikasi anak lah, artinya latar belakang Iya. anak dan melibatkan orang tua Pak ya tentunya ya, Iya, Pak, gitu. heeh. Ya, betul. Oke. Terus dari solusi yang sudah Bapak inginkan nih, yang saya rasa mungkin juga udah sangat tepat gitu ya. Target Bapak berapa minggu, misalkan berapa minggu atau berapa bulan itu menjadikan perkembangan targetnya gitu, supaya anak itu minimal ada peningkatan start dari 2% itu jadi misalkan dari 20% itu jadi berapa keinginan Bapak nih? Seperti apa Heeh. Pak Ilham? Keinginan saya
saya punya target Pak dalam jarak 1 bulan lah, dalam jarak Iya, 1 iya, bulan. iya. Enggak, Heeh, heeh. saya nggak muluk-muluk kita harus berapa minggu, pokoknya 1 bulan Iya. atau bahkan bisa lebih, Mhm. semaksimal mungkin saya ingin Iya. anak tersebut dari tadi angka 4 Pak ya, ada perkembangan Iya. lagi minimal sampai 7 lah. Karena Iya. melihat situasi sekolah, Mhm. melihat kemampuan saya juga, maka Mhm. saya ingin ada perkembangan tidak terlalu besar, minimal naik 3 angka. Jadi dari angka 4 sampai 7 lah gitu anak tersebut, Nah, Pak. berarti Posisinya nanti 1 bulan ya, tersebut. indikator yang ingin dicapai Pak Ilham seperti apa terhadap anak? Maksudnya di Heeh, angka 7 itu indikatornya sampai ke tahap apa gitu? iya, indikatornya sampai anak, ke tahap bisa membaca, Heeh. bisa berhitung dasar, itu indikator yang ingin Rangkai dicapai. kata mungkin Pak Iya, ya? kata, kemudian Nah, minimal, perkalian, iya, iya, penambahan, iya. tambahan dan perkalian sampai kalian 7 atau 6 lah gitulah, bisa gitu, itu Mhm. indikator, yang ingin saya capai itu Pak. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan Pak Ilham dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kita memahami kebutuhan siswa, dengan solusi-solusi yang telah Bapak ciptakan tadi ya, saya hanya berharap mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, Bapak yang ingin cita-citakan itu menjadikan hal yang positif dan berjalan dengan baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Hermani. Oke, mungkin itu aja ya Pak Ilham ya. Saya juga ini Oke. ada jam lagi. Ya Nanti Pak, kita nanti lanjut saya lain saya waktu. sampaikan perkembangannya Pak ya, sama Pak Herman. Ya, mungkin saya Oke. tunggu perkembangan sebulannya, perkembangan baiknya lah artinya ya. Berarti kan Siap siap sudah siap Pak. memiliki target tertentu. Saya tunggu nanti kita ngobrol lagi lah Siap Pak, siap. terkait dengan perkembangan anak tersebut lah gitu Ah, sebulan yang akan datang. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik seperti yang Bapak harapkan gitu. amin amin. Kalau begitu saya pulang dulu Pak Herman ya. Siap, siap Aduh, Pak terima kasih ya ngobrol Ilham. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Pak Herman. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Ahmadi SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak dengan fasilitator Ibu Diah Sintorini, SPD, MPD, dan pengajar praktik Aswar Suwartini, SPD. Guru bergerak Indonesia Maju.